Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari tentang klarifikasi bencana di Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai jenis bencana alam dan non-alam, dari gempa bumi dan tsunami hingga bencana akibat ulah manusia. Memahami klarifikasi bencana adalah kunci untuk menyusun strategis tanggap darurat dan mitigasi yang efektif. Baiklah, kita akan membahas klasifikasi berdasarkan penyebab. Yang pertama ada bencana alam. Bencana yang disebabkan oleh fenomena alam seperti gempa bumi, gunung meletus, banjir, dan longsor. Yang kedua ada bencana non-alam yang disebabkan oleh faktor-faktor non-alam seperti kebakaran, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Nah, yang ketiga bencana sosial. Bencana yang disebabkan oleh kelalaian manusia seperti kerusuhan sosial dan konflik antar kelompok atau bangsa. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan tingkat keparahan. Yang pertama, bencana kecil. Bencana yang dampaknya terbatas pada lingkup lokal dan dampaknya ditangani oleh pemerintah daerah. Yang kedua ada bencana sedang. Bencana yang dampaknya meluas dan membutuhkan kontribusi antara pemerintah pusat dan daerah. Selanjutnya bencana besar. Bencana yang menyebabkan kerusakan luas dan membutuhkan bantuan internasional untuk memulihkan. Oke, materi selanjutnya yaitu ada kerangka kerja seandai. Nah, di sini ada beberapa poin. Yang pertama, pencegahan dan mitigasi, memahami dan mengurangi risiko bencana melalui integrasi dan tindakan proaktif. Yang kedua, ada kesiapsiagaan, membangun kapasitas dan sistem untuk menghadapi bencana secara efektif. Yang ketiga, ada tanggap darurat. Nah, di sini memperkuat kemampuan respon untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan kondisi. Yang keempat ada pemulihan, memastikan pemulihan dan rekonstruksi yang lebih baik setelah bencana. Baik, selanjutnya kita akan mempelajari bencana yang dominan di Indonesia. Nah, yang pertama itu gempa bumi dan tsunami. Indonesia terletak di cincin api Pasifik, rentan terhadap gempa bumi dan gelombang tsunami. Yang kedua itu ada letusan gunung api. Indonesia memiliki banyak gunung api aktif yang dapat meletus sewaktu-waktu dan mengancam wilayah sekitarnya. Selanjutnya ada banjir dan tanah longsor. Bencana hidrologi ini seperti banjir dan longsor sering terjadi terutama pada musim hujan. Selanjutnya kekeringan dan kebakaran hutan, perubahan iklim dan praktik pertanian yang buruk memicu terjadinya kekeringan dan kebakaran hutan. Selanjutnya yang kita bahas yaitu dampak bencana di Indonesia, seperti korban jiwa, kehilangan nyawa akibat bencana adalah hal yang paling tragis. Kedua, kerusakan infrastruktur. Bencana dapat merusak gedung, jalan, jaringan listrik, dan fasilitas publik lainnya. Ketiga, ada kerugian ekonomi. Dampak ekonomi bencana dapat sangat signifikan menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, selanjutnya ada dampak lingkungan. Bencana alam dapat merusak ekosistem lingkungan. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari penanganan bencana di Indonesia. Yang pertama ada pencegahan, kedua ada kesiapsiagaan, dan yang ketiga ada tanggap darurat, dan yang keempat rehabilitas dan rekonstruksi. Nah, mari kita bahas satu persatu. Pencegahan. Nah, dengan ini melakukan upaya proaktif untuk mengurangi risiko bencana. Kesiapsiagaan, membangun sistem peringatan dini dan rencana tanggap darurat. Tanggap darurat
mengarahkan sumber daya untuk menyelamatkan korban dan memulihkan kondisi. Rehabilitas dan konstruksi memulihkan kondisi dan membangun kembali dengan baik. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran pemangku kepentingan. Yang pertama itu ada peran pemerintah untuk membuat kebijakan dan koordinasikan dan menyelamatkan sumber daya. Yang kedua ada masyarakat berpartisipasi dalam kesiapsiagaan dan pemulihan bencana. Yang ketiga itu ada sektor swasta. Nah, di sini menyajikan dukungan logistik, teknologi, dan biaya. Yang keempat itu ada organisasi kemanusiaan, memberikan bantuan kemanusiaan dan rehabilitasi korban bencana. Nah, itulah pembelajaran di materi klasifikasi bencana hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.